Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Zara Salsabila dengan ujung NIM 093 dari kelas L1 jurusan Matematika pada praktikum algoritma dan pemrograman di kelompok 2. Di sini saya akan mengerjakan serta menjelaskan program yang saya kerjakan, yaitu diberikan soal suatu titer ini. Di sini kita gunakan array dan pernyataan berulangan untuk menyelesaikan barisan serta pernyataan kondisi untuk menyelesaikan permasalahan kapasitas ruangan. Dan ini untuk contoh input serta outputnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang di Word terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada deskripsi program. Di sini kita deklarasikan variabel luas ruangan sebagai R, jumlah baris B, dan jumlah kursi baris pertama itu N. Karena N ini nanti yang akan jadi nilai pertama yang akan kita inputkan nanti di outputnya. Lalu di sini kita deklarasikan lagi variabel array kursi untuk menyimpan jumlah kursi setiap baris. Lalu deklarasi variabel tambahan seperti I untuk perulangan, tambah untuk bilangan genap bertahap, total kursi untuk menyimpan jumlah seluruh kursi, dan kapasitas untuk menyimpan kapasitas maksimal ruangan. Lalu di sini kita input nilai R, B, dan N, dan simpan nilai N sebagai jumlah kursi pada baris pertama. Lalu set total kursi sama dengan N dan nilai tambahnya sama dengan 2, karena ini kan yang kita bilangan genap bertahap. Lalu lakukan perulangan dari baris ke 1 sampai baris ke B untuk menghitung jumlah kursi tiap baris berikutnya. Pada setiap perulangan, jumlah kursi baris sekarang diperoleh dari kursi sebelumnya, ditambah bilangan genap tambah dengan bilangan genap ya. Lalu di sini kita tambahkan jumlah kursi setiap baris ke dalam total kursi. Lalu tambah nilai variabel tambah sebesar 2 setiap perulangan agar membentuk pola bilangan genap yang berurutan. Hitung kapasitas ruangan dengan rumus kapasitas R dibagi 2 karena satu kursi membutuhkan luas 2M pangkat 2M kubik pangkat kubik. Lalu tampilkan jumlah kursi dari baris pertama sampai baris ke B dan bandingkan total kursi dengan kapasitas menggunakan pernyataan kondisi. Lalu jika total kursi lebih besar dari kapasitas, maka tampilkan kelebihan kursi. Kalau kursinya lebih kecil dari kapasitas, maka tampilkan kursinya kurang. Dan jika total kursi sama dengan kapasitas, tampilkan bahwa jumlah kursinya sudah pas. Nah, di sini untuk pseudocode-nya, pertama kita variabelnya R, B, dan N bertipe data integer, lalu I tambah itu juga integer karena tipe data bilangan bulat. Lalu total kursi karena juga integer, kursi array 100 juga integer. Lalu begin yaitu mulai, lalu write masukkan luas ruangan R, ini kita untuk inputnya nanti. Terus read R, read itu gunanya untuk membaca variabel dari perintah write ini. Lalu di sini write masukkan jumlah baris B, lalu read B. Lalu write masukkan jumlah kursi baris pertama yaitu N, lalu read N. Nah, ini kursinya diinisialisasi dengan array 0, lalu disimpan ini N, yaitu jumlah total nilai yang akan diinputkan pada jumlah kursi baris pertamanya. Nah, ini total kursinya, terus ditambah 2. Lalu I sama dengan 1. Lalu untuk perulangannya menggunakan for I 1 to B min sampai 1 do kursi I min 1 plus tambah. Lalu kursi total kursi plus kursi I. Lalu tambah plus 2 kapasitas R bagi 2. Sini write untuk banyak kursi dari baris 1 hingga baris B. Lalu di sini I 0, lalu for I 0 to B sampai 1 do, lalu write untuk
untuk memasukkan perintahnya. Lalu write total kursi juga sama dengan total kursi. Lalu kapasitas ruangan sama dengan kapasitas. If total kursi kapasitas, then maka itu write kelebihan kursi, total kursi dikurang kapasitas. Lalu else if total kursi lebih kecil dari kapasitas, maka write kursi kurang sama dengan kapasitas dikurang total kursi. Lalu else write kursi pas, dan selesai. Nah, di sini untuk flowchartnya, di sini start mulai yang diawali dengan bentuk oval. Lalu di sini input menggunakan jejer genjang, yaitu nilai R, B, dan N-nya. Di sini dia akan memproses kursi inisialisasi 0 N, yaitu jumlah yang akan dimasukkan nanti. Lalu total kursi sama dengan N, lalu tambah sama dengan 2. Untuk tambahnya kan agar bilangan genap berurutan, jadi memakai 2. Nah, lalu di sini muncul perulangan Ford menggunakan bentuk segi 6. Di sini Ford I sama dengan 1, I, B, lalu I plus plus. Kalau misalnya ini, maka dia akan menambah gitu tiap perputarannya. Kalau misalnya tidak, maka dia akan memproses kapasitas sama dengan R dibagi 2. Kalau iya, maka dia akan memproses lagi kursi I-nya sama dengan kursi I-1 plus tambah. Lalu muncul proses lagi total kursi plus kursi array I. Nah, terus ini tambah sama dengan tambah plus 2. Nah, makanya di sini ada I plus plus karena dia akan mengulang terus, nanti dicek terus mengulang. Nah, di sini lanjut untuk kapasitas R bagi 2 ini. Lalu kalau misalnya udah dibagi nanti sama programnya, maka dia akan menampilkan outputnya, yaitu kursi 0 sudah dengan kursi B-1, lalu total kursi dan kapasitasnya. Nah, di sini muncul pernyataan kondisi. Dia nanyakan apakah total kursinya lebih besar dari kapasitas. Jika iya, maka dia akan menampilkan output kelebihan kursi. Nah, jika tidak, maka dia akan muncul lagi pernyataan kondisinya, apakah total kursinya kurang dari dengan kapasitas. Kalau iya, dia akan menampilkan output kekurangan kursi. Terus kalau tidak, maka dia akan mencetak output kursi pas, lalu program akan selesai. Nah, ini juga nanti lalu program juga akan selesai juga sih. Tergantung ya, kalau misalnya tidak, kalau iya dia akan menampilkan kelebihan dan kekurangannya. Baiklah, di sini untuk program C++-nya diawali dengan include IOStream. Di sini gunanya tuh untuk memanggil fungsi yang ada di dalam program ini, seperti input dan outputnya kayak cout dan sin. Lalu di sini ada using namespace std. Gunanya sintaksnya agar kita tidak perlu lagi menuliskan std cout dan std sin secara langsung tanpa harus menulis std di depan cout dan sinnya. Lalu di sini untuk int main adalah fungsi utama dalam program C++. Semua program akan mulai dieksekusi dari fungsi main. Semua kode program utama ditulis dalam fungsi ini. Terus di sini sebagai tanda kurung perawal menandakan awal dari blok program pada fungsi main. Lanjut di sini kita tulis int R, B, dan N. Nah, ini sintaks ini digunakan untuk mendeklarasi variabel bertipe data integer, yaitu R ini luas ruangan, B ini jumlah baris kursi, N ini jumlah kursi pada baris pertama. Lanjut, di sini kita tuliskan lagi juga int I dan tambah. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma ya. Nah, di sini kita deklarasi variabel bertipe integer. Ini digunakan
sebagai variabel perulangan. Loop dan tambah ini digunakan untuk menyimpan nilai variabel kursi tiap baris. Lalu untuk inter, nah ini deklarasi bagi bertipe data integer, yaitu total kursi untuk menyimpan jumlah seluruh kursi, lalu sedangkan kapasitas ini untuk menyimpan kapasitas maksimal dalam ruangan. Lanjut di sini nah ini adalah array yang dapat menyimpan maksimal 100 data kursi. Array kursi digunakan untuk menyimpan jumlah kursi pada setiap baris. Lalu di sini kita tuliskan cout masukkan luas ruangan R. Nah, di sini kita untuk menampilkan teks layar ya. Lalu di sini sin digunakan untuk menerima input dari pengguna yang dimasukkan akan disimpan ke variabel R ini. Lanjut. Di sini kita out lagi. Nah, di sini program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah baris kursinya. Lanjut. Sin B nilai jumlah baris akan dimasukkan pengguna akan disimpan ke variabel B. Lalu kita mau sifat lagi. Nah, di sini program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah kursi pada baris yang pertama. Lalu terusin lagi. Nah, di sini kita inisialisasi arraynya 0 sama dengan n. Nah, array kursi pada indeks ke 0 yaitu baris pertama diisi dengan nilai n. Jadi baris pertama memiliki jumlah kursi sesuai yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, lalu di sini untuk variabel total kursi diisi dengan nilai n karena awalnya total kursi sama dengan jumlah kursi pada baris yang pertama. Lalu di sini tambah sama dengan 2. Nah, untuk variabel tambah diberi nilai awal 2. Nilai ini digunakan untuk menambah jumlah kursi di baris berikutnya. Lalu ada pernyataan perulangan yaitu for Nah, ini adalah perulangan loop berjalan dari i sama dengan 1, yaitu baris yang kedua, lalu sampai i
lebih kecil dari B sampai baris yang terakhir. Loop ini digunakan untuk menghitung jumlah kursi pada setiap baris. Mana ya? Oke, jangan lupa ditutup juga ya. Nah, di sini kita masukin lagi kursi I. Nah, di sini yaitu jumlah kursi pada baris ke ini dihitung dari kursi sebelumnya ditambah oleh nilai tambahnya. Lalu tuliskan lagi yaitu total kursi sama. Nah, di sini untuk nilai kursi pada baris tersebut ditambahkan ke total seluruh kursinya. Oke, di sini ada nilai tambah itu selalu bertambah 2 di setiap barisnya. Nah, di sini kita tutup kurung perawat menandakan akhir dari blok perulangan. Next, kita tuliskan lagi untuk kapasitas sama dengan R dibagi 2. Nah, untuk kapasitas ruangan dihitung dengan rumus ini R plus ruangan dibagi 2. Ini berarti setiap 2 satuan luas ruangan dapat menampung 1 kursi. Nah, di sini untuk menampilkan ke layar yaitu out banyak kursi ya. Banyak kursi dari baris 1 hingga 5 baris. Di sini yaitu untuk menampilkan tulisan jumlah kursi dari baris pertama sampai baris ke B. Nah, di sini muncul lagi pernyataan perulangan sel. Ini sama dengan 0. Nah, di sini perulangan untuk menampilkan jumlah kursi pada setiap baris. Yaitu ini sebagai awal dari blok
setiap baris yang tersimpan di array kursi. Nah, di sini yaitu untuk akhir dari program untuk menampilkan kursi. Lanjut di sini untuk cout. Dan ini yaitu berarti dia agar pindah baris nantinya. Total kursi sama dengan nah, di sini untuk menampilkan total seluruh dari kursi. Lanjut di sini sifat lagi. Di sini kita ingin menampilkan kapasitas ruangannya. Tampilkan kapasitas maksimal umum dari ruangannya. Lanjut sini if yaitu kondisi untuk mengecek apakah jumlah kursi melebihi dari kapasitas ruangan. Dan di sini kita buka lagi. Nah, di sini cout. Untuk pindah baris ya. Nah, di sini yaitu jika kursi lebih banyak dari kapasitas, program akan menampilkan jumlah kursi yang berlebih. Lanjut, nah ini sebagai bloknya. Lalu kita enter lagi di sini. Jika jumlah kursi lebih sedikit dari kapasitas ruangannya. Di sini kita buka lagi awal blok untuk kondisi, yaitu kita tuliskan lagi di sini cout, terus itu menampilkan berapa kursi yang masih kurang agar ruangan penuh. Nah, di sini untuk akhir dari bloknya ya. Enter lagi. Lalu di sini else. Kita enter buka kolom lagi. Di sini cout. Pada program
program ini menampilkan bahwa jumlah kursi sudah pas dengan kapasitas ruangannya. Kalau misalnya udah, nah ini akhir dari blok. Lalu di sini kita tutup lagi untuk menutup dari fungsi mainnya. Oke, langsung kita jalanin aja ya. Kita coding sampai ini. Bentar ya. Masukkan luas. Oh, ininya aku kasih. Nah, ini sama sih. Nah, di sini misal bentar. Sini misal aku masukinnya 100, jumlahnya itu 4, untuk barisnya itu 5. Nah, maka banyak kursi dari baris ke-1 hingga baris ke-4 itu yaitu sebanyak 5, 7, 11, dan 17. Nah, kenapa? Baiklah, di sini kan kursi 0 itu kan 5. Lalu di program tadi kan ada tambah 2 kan. Terus di sini kursi 0 itu sama dengan 5 diisi n-nya. Nah, untuk kursi 1 itu berarti kursi 0 ditambah 2, berarti 5 tambah 2 kan hasilnya 7. Lalu nilai tambah itu naik dia. Jadi karena kan yang diminta itu untuk bilangan genap ya. Jadi untuk yang keduanya bertambah jadi 4. Nah, untuk kursi yang kedua yaitu kursi 1 ditambah 7 ditambah 4 yaitu hasilnya 11. Sebaliknya juga untuk kursi yang ketiga yaitu kursi 2, 11 ditambah 6 hasilnya yaitu 17. Jadi total kursi yang dihitung sebanyak 5, 7, 11, dan 17. Nah, di sini untuk kapasitas ruangan yaitu 100. Kapasitas ruangan itu R dibagi 2. Untuk 100 tuh 100 dibagi 2 itu kan 50. Nah, jadi kapasitas ruangan itu sebanyak 50. Lalu untuk total kursinya sebanyak 40. Lalu kursi 40. Nah, kenapa? Karena 40 itu kan lebih kecil dari 50. Berarti kursinya masih kurang. Terus jumlah kekurangan kursinya 50 dikurang 40 hasilnya 10. Nah, terus udah deh programnya.